Marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku pecinta channel Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur. Konten Pak D kali ini saya tidak akan melakukan tutorial ya, tapi saya akan menjelaskan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan pohon yang akan kita bikin konten ya. Tapi sebelumnya Pak D jelaskan bahwa untuk di Rooftop Pengangguran Balikpapan ini kita menyalurkan hobi untuk menanam anggur itu memang skala edukasi ya. Kenapa? Karena mengingat tempat kita di rooftop itu kapasitasnya terbatas gitu. Jadi tujuan kita bukan komersial untuk mengkomersilkan hasil buahnya, tidak. Tapi bagaimana caranya kita ini penghobi tanaman anggur, khususnya rooftop dan teman-teman di seluruh Indonesia, bisa menanam anggur dengan baik, menumbuhkan vegetatifnya dengan baik, sehingga kemudian mempruning dan membuahkan pohon anggur dengan baik, pohon anggur kita masing-masing tentunya ya. Nah, di Rooftop Pengangguran ini seperti yang saya jelaskan, bahwa kita tampilkan objeknya aja deh, supaya Pak D tidak berpanjang lebar kalimatnya. Saya akan tampilkan objeknya yang akan Pak D jadikan konten kali ini, yaitu anggur yang tadinya Pak D bangga-banggakan dan viewer Rooftop Pengangguran juga merasa bangga. Saya baca di komentar mengucapkan selamat dan sebagainya ya. Terima kasih sekali Pak diucapkan atas komentar yang baik-baik itu, yaitu varian Everest. Ini mau ndak mau ya, walaupun dengan hati sedih, duka lara, tetap Pak D akan saya sampaikan apa yang terjadi pada varian Everest punya Rooftop Pengangguran ini. Kenapa mesti dibahas lagi Pak D? Baik, sahabat pengangguran, Pak D sudah berjanji Rooftop Pengangguran Balikpapan ini akan menyuguhkan yang terbaik dan yang terburuk sekalipun. Tujuannya apa? Pak D berulang sampaikan sebagai edukasi bagi pemula, khususnya pecinta tanaman anggur, supaya kalau yang sukses di rooftop tampilkan bisa ikut sukses ya. Dan jika memang di rooftop ada mengalami kendala atau kegagalan atau kerusakan ya, sahabat pengangguran pecinta channel kita jangan sampai mengalami hal yang sama. Baik sahabat pengangguran, untuk membuktikan kita cek bunga kita. Kita sewingkan dulu deh. Oke. Ini apa Pak Dina, ada sedih-sedih juga teman-teman. Nah, bungaku dari tadinya cantik begini, nah ya, tandanya ya ini gosong. Kalau sudah gosong gini, sudah dipastikan tidak akan jadi buah ya. Oke semua ya, sudah seperti itu. Jadi semua 100% bunga brokoli Everest yang kita lihat di konten sebelumnya, seger, besar, sehat, itu hari ini gosong semua. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa terjadi seperti ini gitu ya? Kalau analisa Pak D itu namanya analisa, boleh ditambah, boleh dikurangi ya. Ada 4 kemungkinan. Ya, 1, mungkin penyebabnya adalah penyakit, terutama jamur ya, penyakit atau jamur. Yang kedua, kering atau media tanam pada saat dia berbunga dia sempat kering, itu ya. Yang ketiga, kena semprotan insektisida. Oke. Yang terakhir bisa juga karena overdosis pupuk ya, bisa pupuk semprot, bisa pupuk bocor. Nah, untuk menjawab analisa itu, mana kemungkinan yang lebih dominan terjadinya sehingga terjadi seperti ini, Pak D jelaskan satu-satu ya. Tujuannya apa? Bagi sahabatku yang pemula, supaya tidak mengalami hal seperti ini gitu. Siapa tahu yang mau dan akan membuahkan varian anggurnya apapun jenisnya ya, tidak terjadi seperti yang Pak dialami. Ini saya jelaskan deh, karena ini hanya review ya.
Everest sebelum saya pruning memang pohon ini sempat terserang jamur. Bisa dilihat ya di konten sebelumnya, daunnya Everest itu ada bekas-bekasnya kena jamur, tapi sudah Pak D rawat dan Pak D sembuhkan tuh ya. Tapi kan kita namanya penyakit belum tentu itu sudah 100% penyakitnya mati gitu atau sembuh ya, ada kemungkinan masih hidup, kita tidak bisa mendeteksi itu, sehingga saya lakukan pruning pembuahan. Kemudian yang kedua, kering, media tanam yang kering ya. Nih. Jadi pada saat Everest ini brokolinya lagi merekah-merekahnya, pohon ini sempat media tanamnya kering. Nah, kita ini nanamnya di atas rooftop ya. Dan Balikpapan beberapa hari, mungkin dalam seminggu ini lebih banyak panasnya ampun terik. Ini Pak D bikin konten aja nah, keringatan semua, ini masih panas. Mungkin karena mendekati Ramadan ya jadi panas sekali. Sempat kering, sempat layu daun gitu. Tapi begitu kita tahu, kita siram dan sorenya seger lagi. Nah, kenapa Pak D kok sampai terjadi kering sih pohon anggur di rooftop? Pertama, memang tidak bisa setiap hari Pak D merawat anggur ya di rooftop ya, karena kita kan kesana sini juga gitu ya, kita juga sibuk juga, banyak yang harus kita tangani. Kemudian staf di sini pun tidak juga bisa sepenuhnya memperhatikan pohon anggur yang ada di rooftop, karena ada juga job-job lain yang harus diselesaikan. Dan drainase kita juga pada saat panas itu kan kita pasang timer ya, tidak selalu dia menyemprot pada saat yang tepat gitu. Oke, sudah itu penyebabnya. Salah satu faktornya yang pernah terjadi. Kemudian yang ketiga pembahasannya masalah penyemprotan ya. Nah, gini, yang ada hubungannya dengan penyemprotan, Pak D ini berkali-kali setiap review bunga sebelumnya ya, channel sebelumnya saya selalu menyampaikan, kalau sudah begini jangan semprot-semprot dulu ya. Kenapa? Mengakibatkan pada mendekati masa penyerbukan bunga bisa gagal gitu ya. Nah, tapi memang Pak D nggak semprot, karena saya tahu ilmunya memang nggak boleh semprot. Saya berkali-kali saya sendiri menyampaikan. Hanya masalahnya saya sampaikan tadi, di rooftop ini skala sempit, pohon kita tabulan putih rapat-rapat gitu. Nah, tetanggaannya teman-temannya di sebelah kiri kanannya Everest ini ada yang lagi kena jamur, ada yang kena kutu perisai, ada yang kena kutu kebul gitu. Kan tidak mungkin tidak saya melakukan penyemprotan demi hanya satu mempertahankan bunga si Everest gitu ya. Jadi tetap saya aplikasi penyemprotan, tapi si pohon yang lagi berbunga ini tidak saya semprot. Nah, kenapa kemungkinan itu bisa menjadi indikasi ya? Ya mungkin pada saat nyemprot pohon yang lain, angin kan terbang nih, angin apalagi di rooftop itu seperti apa anginnya. Sehingga pada saat saya nyemprot, walaupun semprotan kabut ya, kan dia terbang ikut angin, bisa jadi dia percikan-percikan tadi sahabat pengauran nempel di brokoli yang mau melakukan penyerbukan. Itu kalau betul terjadi, kemungkinannya impossible bunga itu akan jadi. Ya, itu. Nah, tapi ya gimana lagi, pada saat itu saya sudah berhati-hati sekali pada saat melakukan penyemprotan pohon-pohon yang lain, tapi toh dari angin sendiri bisa mengenai bunga anggur yang tidak saya inginkan. Itu kemungkinan yang ketiga. Itu bisa juga terjadi seperti itu analisanya. Dan yang terakhir, bisa jadi kemungkinan itu karena overdosis pupuk maksudnya. Kalau overdosis pupuk itu pengalamannya Pak D sahabat pengangguran itu ditandai dengan gosong-gosongnya daun. Nih, tapi nggak bisa dicontohkan ya. Di pinggir-pinggir gini, ini kan mulus nih, ini hanya contoh aja. Kalau misalkan ini overdosis, si Everest ini overdosis karena pupuk generatif yang kita berikan, dia kan gosong-gosong ini, pinggir-pinggirnya tuh gosong, tengahnya bagus saja tapi pinggir-pinggirnya gosong. Tapi progresnya tetap jalan dia gitu. Tapi kalau kita tampilkan nih kondisi pohon Everest saya, nah
Nah, vigornya laju, sedikit namanya, dan daunnya hijau royo-royo, bersih, mulus, tanpa noda, ya. Oke, bisa disuingkan sebentar aja. Ini semua. Nah, nih. Daun tidak ada yang bernoda ya, bersih, mulus, betul-betul klorofilnya sempurna. Nah, jadi faktor yang keempat ini, kalau menurut Pak Ade itu di luar. Walaupun itu salah satu penyebab dari kegagalan brokoli di tanaman anggur ya. Tapi kalau faktor yang keempat, Pak Ade insya Allah berani menyatakan itu tidak penyebabnya. Nah, di antara tiga ini, mana yang lebih dominan? Pak Ade sampaikan tadi 1, 2, 3 itu. Nah, ini perlunya kita masih pelajari lagi. Dan kalau sudah tahu titik penyebabnya, jangan sampai terulang lagi gitu. Nah, dari pengalamannya Pak Ade Ridrotop ini, jadikanlah pelajaran bagi sahabat-sahabat pecinta pemula khususnya ya. Jadi hati-hati gitu. Bagaimana misalkan di rumahnya punya 2 tanaman, satu lagi berbunga, satu lagi kena jamur. Bagaimana caranya yang berbunga itu jangan pada saat nyemprot jangan sampai kecipratan-cipratan kena angin ya. Ternyata angin itu juga membuat terbang insektisida yang kita semprotkan, teman-teman. Baik, itu ya. Nah, sudah Pak Ade jelaskan semua penyebabnya di antara itu semua. Tapi kalau sahabat pengangguran punya indikasi lain, bisa ditambahkan di komentar. Siapa tahu Pak Ade punya aku bagus-bagus saja kok gitu ya, boleh kita sharing-sharing gitu loh, saling memberi ilmu, tidak ada salahnya. Ilmu tuh, berbagi ilmu tuh pahala, sedekah jariah ya gitu. Baik, nah sekarang kita bicara panas loh. Bentar ya, kita bicara masalah solusi. Nah, Pak Ade kalau sudah terjadi seperti itu, solusinya bagaimana gitu ya. Oke, Pak Ade kasih jalan keluar. Kebetulan walaupun kondisi begini, anggur Everest saya ini pupuk generatif masih tetap saya suplai ya, saya berikan. Pupuk generatif Abimi kita masih kita berikan. Otomatis dia nutrisi generatif kan masih tersimpan di media tanam ini ya. Kemudian juga ada masih di batang-batang tersiernya ini gitu. Nah, kalau Pak Ade ngasih solusi ada 2. Yang pertama, kita tetap pertahankan ini ya, mata but tadi yang tadinya pecah bawa bunga, contoh ini mata but kan bawa bunga, yang pecah bawa bunga kan, bunganya gagal nih, tapi batangnya kan bagus, vigor, subur, sehat. Semua ya, nggak usah disuing semua, tapi rata-rata udah seperti ini. Ini hanya satu contoh. Nah, solusi pertama bisa nih dipertahankan. Bunga-bunga yang gagal, yang gosong-gosong tadi kita guntingin aja untuk mengurangi keindahan ya. Kita pertahankan ini, biarkan dia tumbuh subur dulu. Dan nanti kalau sudah sebesar pensil dan berwarna coklat, bisa kita pruning ulang. Itu ya, kita pruning ulang. Kemudian solusi yang kedua, bisa juga kita potong mundur. Pak Ade sudah jelaskan di pruning Everest ini karena objeknya Everest, saya bicara Everest ya. Everest waktu itu Pak Ade listnya 6 sampai mata but 6 sampai 12 gitu ya. Dan Pak Ade buat eksperimen ada yang ke-7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Nah, ini contoh aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah tumbuh. Nah, ini pada waktu itu kan Pak Ade pruning di 7 ya, 6, 7 tumbuh ini. Tapi karena ini gosong, kalau kita pruning ulang, nggak apa-apa, kita potong di sini. Kita pertahankan, ini kan 5, 4, 3, 2, 1 kan belum sepurut. Ya, tapi matun masih bagus. Dan pupuk generatif pembuahannya masih jalan terus, kita bisa potong mundur. Tuh. Ntar, lagi. Ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. 8 Pak Ade bilang kan berbunga, 7 berbunga, 6, 5, 4, 3, 2, 1 belum. Bisa kita potong mundur di mabut yang ke-6. Masih termasuk kategorinya Everest di mata but yang ke-6 untuk memunculkan buah. Nanti bisa dipotong di sini. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya ya. Yang tadi yang masih ada di apa? Ini 9 ya. Berarti di 8.
kita potong. Yang di 10 kita potong mundur di 9. Yang 11 10, yang 12 ke 11. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya ya. Tapi opsi yang kedua ini Pak De sampaikan ya. Opsi yang kedua ini bisa kita lakukan pruning mundur dengan syarat ini, dengan syarat kondisi pohon kita sehat dan subur. Sudah kita tampilkan body ya, fisiknya average sehat. Saya berani menyatakan ya 100% sehat kondisinya. Ya, daun bersih tanpa noda, batang-batang tersier yang tumbuh juga sehat. Nah, ini saya berani melakukan potong mundur seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Itu saja yang bisa Pak D jelaskan untuk pengalaman ya. Untuk pengalaman Pak D sendiri, rute pengangguran dan sahabat pengangguran semua pecinta channel saya ya. Dan setelah ini Pak D akan eksekusi aja. Pak D memilih opsi yang kedua, akan saya potong mundur, tapi tidak masuk ke konten ini ya. Nah, bagaimana nanti progres hasil tumbuhnya setelah Pak D pangkas ulang, kita nanti akan bikinkan konten tersendiri ya. Bagaimana review average setelah dibuahkan ulang dengan cara pangkas mundur di mata bat di bawahnya. Itu saja yang bisa Pak D sampaikan. Sekali lagi selalu minta bantuan like, komen, dan subscribe-nya gitu ya. Yang belum jelas bisa disampaikan di komen-komen. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Rooftop Pengangguran Balikpapan, Kalimantan Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dah.